Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan soal OSN tingkat provinsi bidang biologi untuk materi anatomi fisiologi manusia. Langsung saja, mari kita lihat soalnya. Gambar berikut ini menunjukkan mekanisme komunikasi antar sel kingdom Animalia. Huruf A menunjukkan molekul sinyal. Ya, jadi di sini ada 4 tipe persinyalan. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Oke. Sebelum kita menjawab pernyataannya, kita bahas dulu sedikit tentang komunikasi antar sel kingdom Animalia. Nah, jadi komunikasi antar sel melalui molekul-molekul hasil sekresi itu terbagi menjadi 5. Nah, dalam setiap tipe persinyalan, molekul hasil sekresi itu berikatan dengan protein reseptor yang spesifik, ya, yang spesifik. Nah, reseptornya itu kadang ada di permukaan sel, kadang ada juga di dalam sel. Nah, mari kita lihat tipe persinyalan yang pertama, yaitu adalah tipe persinyalan endokrin. Nah, pada tipe persinyalan endokrin, molekul-molekul hasil sekresi ya, ini berdifusi ke dalam aliran darah dan memicu respon dalam sel target. Ya, jadi ini persinyalan endokrin, molekul hasil sekresi itu berdifusi ke dalam aliran darah. Nah, tipe persinyalan yang kedua itu adalah tipe persinyalan parakrin. Ya, pada tipe ini molekul-molekul hasil sekresi itu berdifusi secara lokal, ya, dan memicu respon dalam sel tetangga. Jadi di persinyalan parakrin itu tidak menggunakan aliran darah, tapi langsung menyebabkan persinyalan secara lokal di sel-sel tetangga. Nah, yang ketiga itu ada persinyalan autokrin. Pada persinyalan autokrin, ya, molekul-molekul hasil sekresi itu berdifusi secara lokal dan memicu respon di dalam sel-sel itu sendiri. Auto sendiri. Jadi persinyalannya terhadap dirinya sendiri. Nah, yang keempat itu adalah persinyalan sinaptik, ya. Di persinyalan sinaptik kita menggunakan senyawa kimia yang namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini berdifusi melintasi sinapsis dan memicu respon di dalam sel-sel jaringan target. Oke, itu persinyalan sinaptik. Dan yang terakhir adalah persinyalan neuroendokrin. Nah, di persinyalan neuroendokrin akan dihasilkan suatu molekul yang dinamakan neurohormon. Nah, neurohormon ini berdifusi ke dalam aliran darah sama seperti hormon tadi ya di persinyalan endokrin dan memicu respon di dalam sel-sel target, ya. Jadi neuroendokrin gabungan antara saraf dan endokrin. Oke. Itu tadi tipe-tipe persinyalan yang ada di dalam sel. Oke. Nah, kita balik ke soal. Kita lihat dulu pernyataan yang A. Sistem 1 merupakan sistem yang dimiliki oleh semua anggota kingdom Animalia. Oke. Nah, itu benar ya. Kenapa benar? Karena tipe 1 itu merupakan tipe persinyalan parakrin, ya. Jadi parakrin tadi merupakan sistem komunikasi antar sel yang paling umum yang ditemukan pada kingdom Animalia. Kenapa? Karena tidak semua anggota kingdom Animalia itu memiliki sistem saraf ataupun peredaran darah. Jadi biasanya hewan-hewan Animalia tingkat rendah itu mengirimkan sinyal, ya, itu melalui persinyalan parakrin. Jadi pernyataan yang A ini benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang B. Molekul yang disebut dengan neurotransmitter dihasilkan oleh sistem 2 dan sistem 3. Nah,
tadi neurotransmitter udah kita singgung sedikit. Jadi neurotransmitter itu merupakan molekul yang dilepaskan oleh ujung sel saraf menuju sel target yang terpisah oleh celah sempit. Ya, kita sebut sebagai sinapsis. Nah, karena jaraknya dekat, molekul tadi itu cukup berpindah secara difusi, ya. Nah, pada sistem 3, itu molekul yang dilepaskan oleh sel saraf masuk ke sistem peredaran darah. Ya, masuk ke sistem peredaran darah. Nah, mekanisme ini dilakukan karena molekul harus mencapai sel target yang lokasinya jauh, sehingga difusi itu tidak akan memadai. Nah, molekul seperti ini disebut tadi sebagai persinyalan neurohormon, ya, neuroendokrin yang menghasilkan neurohormon. Jadi pernyataan ini salah karena yang molekul yang menghasilkan neurotransmitter itu hanya sistem nomor 2, bukan 2 dan 3. Karena 3 ini adalah sistem neuroendokrin yang menghasilkan neurohormon. Sedangkan persinyalan nomor 2 ini merupakan persinyalan sinaptik yang menghasilkan zat persinyalan perantara yang disebut sebagai neurotransmitter. Oke, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Hanya sistem 4 yang menghasilkan molekul yang disebut hormon. Oke, nah, jadi ini salah. Kenapa salah? Jadi molekul yang dilepaskan oleh sistem 3, ya, ini juga bisa disebut sebagai hormon, ya. Jadi neuroendokrin itu masih tergolong ke dalam hormon karena disekresikan melalui sistem sirkulasi menuju sel target. Ya, jadi sistem 3 dan sistem 4 itu menghasilkan hormon. Kalau sistem 3 tadi namanya neurohormon. Jadi pernyataan yang C ini salah. Oke, selanjutnya kita ke pernyataan yang terakhir. Sistem 3 ditemukan pada bagian posterior dari hipofisis atau pituitari. Nah, kita lihat dulu. Jadi kelenjar hipofisis atau pituitari itu terdiri dari 3 bagian, ya. Ada posterior, ada anterior, satu lagi intermediate yang di tengah. Nah, bagian posterior itu menghasilkan 2 jenis hormon. Yang pertama itu ADH dan oksitosin. Nah, di sistem 3, contoh hormonnya tadi adalah ADH dan oksitosin. Nah, hormon ADH dan oksitosin ini keduanya disintesis oleh hipotalamus, lalu ditransport atau dikirimkan ke pituitari posterior dan disimpan di ujung akson sampai saatnya dilepaskan ke aliran darah. Nah, jadi sistem 3 itu merupakan contoh dari neuroendokrin. Jadi ADH dan oksitosinnya itu dihasilkan di hipotalamus, tapi disekresikannya di pituitari posterior. Jadi pernyataan yang D itu sistem 3 ditemukan pada bagian posterior dari hipofisis, itu pernyataannya benar. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang anatomi fisiologi hewan, tentang persinyalan dan komunikasi antar sel. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.